Timnas Indonesia yang menjadi macan Asia Tenggara, media Vietnam sekarang lebih takut. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK. Kisah haru Ula Romeni, kagum melihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang. Ternyata kini Timnas Indonesia bukan lagi tim yang ditakuti oleh media Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Ada tim lain yang mengalami perubahan pesat sehingga dianggap lebih berbahaya dibanding Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia selalu dianggap sebagai ancaman paling berbahaya di Asia Tenggara, terutama oleh Vietnam. Namun ternyata kini ada tim lain yang dianggap sebagai ancaman oleh Vietnam selain Timnas Indonesia. Mengapa sampai Vietnam anggap tim tersebut sama bahayanya dengan Timnas Indonesia? Ternyata, media Vietnam sedang menyoroti perkembangan Timnas Malaysia yang kini sedang gencar melakukan naturalisasi pemain seperti yang dilakukan Timnas Indonesia. Timnas naturalisasi Malaysia mengkhawatirkan, jika tidak hati-hati, tim nasional Vietnam bisa tersandung, tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Bahkan komentator Vietnam juga menilai bahwa timnya perlu mengawasi ketat perkembangan Timnas Malaysia yang kini mulai aktif mencari pemain naturalisasi. Komentator Quang Huy mengatakan bahwa Timnas Vietnam perlu memberi perhatian khusus kepada Malaysia karena lawannya secara aktif menggunakan pemain naturalisasi, tulis media Vietnam, Soha. Sejak awal tahun 2025, Timnas Malaysia menyatakan kesiapannya untuk merekrut lebih banyak pemain berkualitas. Di awal tahun, mereka sudah mengumumkan 8 pemain naturalisasi. Memulai tahun 2025, Malaysia menjadi tim nasional yang paling banyak menimbulkan kontroversi, karena mengumumkan investasi hampir 170 miliar VND untuk meningkatkan skuad. Awal tahun ini, Malaysia mengumumkan akan menaturalisasi sekitar 8 pemain lagi, sementara sebelumnya telah menggunakan 9 pemain di Piala AFF 2024, tulis media Vietnam, Soha. Langkah besar Timnas Malaysia ini dilakukan agar mereka bisa ikut berkompetisi pada Piala Asia 2027 nanti. Dengan skuad pemain naturalisasi yang sangat tangguh, Malaysia menargetkan untuk bersaing memperebutkan tiket keputaran final Piala Asia 2027. Artinya, mereka akan berhadapan dengan Timnas Vietnam di grup F, ditambah Laos dan Nepal, saat mereka hanya memiliki 1 tiket keputaran final, tulis media Vietnam, Soha. Perlu diingat, Timnas Indonesia saat masih diasuh oleh Shin Tae-yong pernah membuat Vietnam ketar-ketir. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK. Sejak November 2024, Timnas Indonesia tidak menggunakan SUGBK untuk menggelar laga internasional. Pada Asian Cup 2024 lalu, skuad Garuda memilih menggunakan Stadion Manahan, Solo sebagai home base selama fase grup. Setelah itu, tidak ada agenda yang melibatkan Timnas Indonesia dalam jangka waktu lama. Agenda terdekat bakal tersaji pada 25 Maret 2025 saat Timnas Indonesia menantang Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar event Timnas Indonesia, tak ada pertandingan Liga 1 yang digelar di GBK sejak November 2024 mengingat lamanya waktu jeda. Pengelola stadion atau PPK GBK langsung melakukan perawatan rumput. Lestarindo Soccerfield langsung ditunjuk untuk menangani rumput GBK. Sebelumnya, Lestarindo jadi aktor di balik kemegahan rumput GBK saat Timnas Indonesia menantang Argentina pada Juni 2023 lalu. Sebulan sebelum laga lawan Bahrain digelar, Erick Thohir langsung bergerak cepat. Erick Thohir datang untuk memantau kesiapan rumput GBK. Pria 54 tahun tersebut tidak datang sendiri. Orang nomor 1 di PSSI tersebut juga ditemani oleh Wamensesnek, Juri Ardiantoro dan Dirut PPK GBK, Adi Kusumo. Dirinya ingin memastikan bahwa rumput GBK siap digunakan untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Laga tersebut bakal jadi salah satu penentu kelolosan skuad Garuda ke ajang Piala Dunia 2026. Tentu, rumput terbaik harus disajikan agar tim asuhan Patrick Kluivert dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya di lapangan. Meninjau persiapan rumput di Stadion Gelora Bung Karno bersama Wamensesnek, Pak Juri Ardiantoro dan Dirut PPK GBK, Pak Adi Kusumo, tulis Erick Thohir dalam kanal Instagram pribadinya.
Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno siap menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Maret mendatang, lanjutnya. Erick Thohir mengapresiasi pihak Lestarindo Soccer Field yang sudah bekerja keras untuk melakukan perawatan intensif atas rumput GBK. Dirinya berharap bahwa timnas Indonesia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di rumput baru GBK. Lestarindo_Soccer Field yang saat ini menangani rumput di lapangan Stadion GBK, akan berusaha keras dengan intensif agar rumput bisa maksimal, tulis Erick Thohir. Dan timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat bertanding. Lanjutnya, skuad Garuda kini masih duduk di posisi ketiga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah haru Ula Romeni, kagum lihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang. Kisah haru Ula Romeni akan diulas Okezone. Dia kagum lihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang. Momen itu terjadi tatkala Romeni belum berstatus sebagai warga negara Indonesia alias WNI. Pemain anyar Oxford United itu sempat menonton secara langsung pertandingan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain menyaksikan laga skuad Garuda, Romeni juga menyempatkan main sepak bola bersama dengan anak-anak di salah satu kompleks perumahan yang terletak di Jakarta. Momen tersebut ia ungkapkan pada kanal YouTube Star Football Video Short YouTube, Goal Sport 93. Romeni merasa terharu dengan kehidupan toleransi yang masih dijunjung tinggi di Indonesia. Secara tiba-tiba, permainan Romeni dan anak-anak berhenti saat azan berkumandang di sekitar lapangan. Anak-anak yang menganut agama Islam pun menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat asyar di masjid. Sangat menakjubkan. Saat tempat ibadah berbunyi, suara azan, semua anak-anak yang bermain pergi ke sana, sholat, kata Ula Romeni. Ex-pemain FC Utrecht itu menyebut ketika anak-anak lainnya sholat berjamaah, ada dua anak bernama Mikael dan Badon yang tidak ikut pergi ke masjid. Tampaknya Mikael dan Badon bukan penganut agama Islam. Lantas, kedua anak itu pun menemani Romeni dan berbincang-bincang di tepi lapangan. Di lapangan tersisa hanya saya dan dua orang anak yang bernama Mikael dan Badon, tutur Romeni. Aku tanya kenapa tidak ikut yang lain? Mereka menjawab, mereka beragama Kristen. Aku kagum dengan toleransi di sini sangat kuat, tandas pemain yang resmi menyandang status WNI pada 8 Februari 2025 tersebut. Sebelum hengkang ke Oxford United pada jendela transfer musim dingin lalu, Romeni tercatat sempat memperkuat beberapa klub. Di antaranya, ada FC Utrecht, FC Emmen, NEC Nijmegen, dan Willem II. Ula Romeni sempat menimba ilmu sepak bola di Akademi Vol dan NEC Nijmegen. Lalu, pemain yang memiliki darah Medan itu melakoni debut profesionalnya saat berseragam NEC Nijmegen pada 2018. Demikian ulasan mengenai kisah haru Ula Romeni. Kagum lihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang. Nyaris cetak gol. Usai Ragnar Oratmangoen ditarik keluar karena cedera menit ke-85, FCV Dender dicomebak 2 gol dan kalah dramatis. Nasib buruk harus dialami pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bersama FCV Dender di kasta teratas Liga Belgia, Jupiler Pro League, 2024-2025, FCV Dender bertandang ke markas Oud-Heverlee Leuven pada pekan ke-32, Sabtu, 15 Februari 2025. Ragnar Oratmangoen dipasang sebagai starter di posisi gelandang tengah. Ia tampil apik, bahkan nyaris mencetak gol jalannya pertandingan. Dender unggul lebih dulu pada menit ke-9 lewat gol Mohamed Berte, Leuven menyamakan kedudukan ada menit ke-30 oleh gol Hasan Kurucay, kemudian, Dender kembali unggul pada menit ke-39 lewat gol David Hernchar. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Dender. Pada babak kedua, Dender terlihat akan memenangi pertandingan pasalnya hingga menit ke-80 Leuven gagal mencetak gol Lago, akan tetapi pada menit ke-85, Ragnar Oratmangoen terlihat kesakitan, nampaknya Ragnar Oratmangoen mengalami cedera ringan, ia pun diganti oleh Noah Mbamba, setelah Ragnar Oratmangoen ditarik keluar. Dender kebobolan 2 gol, Leuven mencetak gol penyeimbang kedudukan pada menit ke-89 oleh CB Skritvers, skor menjadi sama kuat 2-2, pada menit ke-92, Leuven mencetak gol ketiga oleh Jovan Mijatovic, pertandingan berakhir, FCV Dender kalah 2-3 dari Leuven. Dengan hasil ini,
FCV Dender berada di posisi ke-10 dengan 31 poin. Dengan hasil ini, FCV Dender berada di posisi ke-10 dengan 31 poin. Setelah itu skuad Garuda menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Ragnar Oratmangoen tak bisa bermain saat melawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Kabar buruk. Penyerang timnas Indonesia Ronaldo Kuateh cedera ACL. Penyerang tim nasional, Timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh dikabarkan mengalami cedera ACL. Kabar buruk itu pun langsung disampaikan oleh klub Ronaldo Kuateh, yakni Mahasaraham SBT FC dari media sosial resmi mereka. Menurut laporan dari klub yang bermain di kasta kedua Liga Thailand itu, Ronaldo dan rekannya di Mahasaraham SBT FC, yakni Phumin Kaeta, mengalami robekan ACL saat sesi latihan yang digelar awal pekan ini. Alhasil, keduanya pun harus naik meja operasi. Operasi ACL kedua pemain Mahasaraham SBT FC itu sudah berlangsung pada Sabtu 15 Februari 2025. Operasi berjalan sukses dan Ronaldo pun kini tinggal menjalani proses rehabilitasi dan terapi fisik untuk siap bermain lagi, yang mana memakan waktu sampai 6 bulan. Kabar terbaru tentang cedera, Phumin Kaeta dan Ronaldo Kuateh menjalani operasi ACL dan meniskus. Kedua pemain mengalami robekan ACL saat sesi latihan awal minggu ini, bunyi laporan dari Mahasaraham SBT FC, dikutip dari akun Instagram MSSBT_official, Minggu, 16 Februari 2025, mereka menjalani operasi pada tanggal 15 Februari 2025 di Rumah Sakit Udon Thani. Setelah prosedur tersebut, mereka akan menjalani program rehabilitasi dan terapi fisik selama kurang lebih 6 bulan, tambah keterangan Mahasaraham SBT FC. Tak lupa, Mahasaraham SBT FC mengajak seluruh fans klub mereka untuk mendoakan Ronaldo dan Phumin Kaeta. Sebab cedera ACL memang kerap menjadi mimpi buruk untuk para atlet, termasuk pesepak bola. Kami mengundang semua penggemar, Kecrap, untuk mengirimkan dukungan mereka kepada Men dan Ronaldo, agar dapat pulih dengan baik dan terus mengejar impian mereka lagi. Tutup klub yang bermain di Liga 2 Thailand tersebut, Ronaldo Kuateh gabung Muangthong United, foto. Instagram Ronaldo Kuateh 7. Perlu diketahui, Ronaldo Kuateh baru bergabung dengan Mahasaraham SBT FC pada Januari 2025. Ia tepatnya tengah dipinjamkan Muangthong United untuk bermain di divisi kedua Liga Thailand. Ronaldo Kuateh dipinjamkan dengan durasi setengah musim. Itu berarti ia akan kembali ke Muangthong United pada akhir musim 2024-2025. Dengan cedera ACL itu, berarti Ronaldo bisa dikatakan sudah tak bisa lagi bermain di Liga 2 Thailand 2024 hingga 2025. Padahal kepindahan Ronaldo Kuateh ke Mahasaraham SBT FC diharapkan bisa memberikan menit bermain kepada pemain timnas Indonesia tersebut. Bos Erspo harap jersey baru timnas Indonesia bertuah saat hadapi Australia dan Bahrain. CEO Erspo, Muhammad Sadat, berharap jersey baru timnas Indonesia membawa tuah positif pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, pemain akan bangga dengan seragam barunya. Erspo telah mengeluarkan jersey baru untuk timnas Indonesia. Terdapat perubahan total pada desain baik pada seragam kandang maupun tandang. Jersey anyar ini akan dipakai timnas Indonesia saat melanjutkan perjuangannya dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana, skuad Garuda akan menjalani laga tandang kontra timnas Australia pada 20 Maret. Dan menjamu timnas Bahrain, 25 Maret 2025, dua laga itu bisa dibilang krusial bagi timnas Indonesia untuk bisa menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Sadat berharap, jersey anyar ini bisa membawa keberuntungan ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Besar harapannya mereka, pemain, bisa bangga ketika memakai jersey ini, kata Sadat, kepada wartawan termasuk Okezone di Bandung, Jawa Barat. Dikutip Sabtu, 15 Februari 2025. Dan mudah-mudahan jersey ini bisa bawa tuah juga untuk pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Imbuhnya, lebih lanjut, Sadat mengungkapkan Erspo telah mempersiapkan produk sebanyak-banyaknya seiring respons positif dari masyarakat. Ia memastikan akan terus melakukan produksi andai jersey tersebut ludes terjual. Kami sudah visit pabrik dan sudah info ke tim produksi untuk persiapkan produk sebanyak-banyaknya, kata Sadat. Tapi mungkin memang karena di awal kami masih enggak tahu antusiasme dari masyarakat, mungkin cukup banyak, jadi produknya akan kami tambahkan lagi.
Pasti akan kami restock terus kalau memang pasti nanti sold out, tutur pengusaha muda itu. Penjualan secara online, daring, sudah dimulai sejak Jumat 14 Februari 2025. Sementara, jersey tersebut akan dijual secara offline, luring, mulai 25 Februari 2025. Patrick Kluivert akan mengambil peran sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert diresmikan oleh PSSI pada Rabu 8 Desember sore ini melalui laman resmi federasi. Dia dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 12 Desember sekaligus perkenalan kepada publik. Sebelumnya, Shin Tae-yong diberhentikan dari tugasnya pada Senin lalu dan PSSI sudah menemukan penggantinya. Di timnas, Patrick akan ditemani oleh Alex Pastor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Kepada The Telegraph, Patrick Kluivert bicara tentang tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar karena Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dia tidak butuh waktu lama untuk setuju tawaran tersebut dan akhirnya memiliki posisi sebagai pelatih skuad Garuda. Sebenarnya, saya langsung bersemangat karena potensinya sangat besar. Kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Nieuwsblad. Legenda timnas Belanda ini menilai bahwa Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Gairah ini yang membuat dia akhirnya mengambil tawaran sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, komposisi skuad timnas jauh lebih baik dari sebelumnya karena pemain keturunan sudah bergabung. Ini menjadi kekuatan penting yang akan dia maksimalkan selama bertugas nanti. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Sebagian besar di antaranya menyukai sepak bola. Selain itu, sekarang ada kemungkinan ada orang Indonesia di Eropa. Lanjutnya, Patrick Kluivert sendiri memiliki beban yang berat setelah menerima tawaran sebagai pelatih timnas. Dia memiliki target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan ini akan jadi tantangan utama. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan masih memiliki 4 pertandingan. Skuad Garuda memiliki kans lolos ke putaran selanjutnya saat bisa finish di posisi ketiga atau 4. Selain itu, mereka bisa saja lolos melalui slot otomatis saat bisa mengunci posisi pertama atau kedua klasemen. Menurutnya, kerja keras Shin Tae-yong akhirnya membuat kans untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Sebagian berkat pendahulu saya, Shin Tae-yong. Kami memiliki peluang untuk memenangkan Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada, tutupnya. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong. Dia menegaskan keputusan ini diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, demi sepak bola Indonesia. Arya mengatakan keputusan Ketum PSSI sudah berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Kini, timnas Indonesia pun ditangani oleh Patrick Kluivert. Diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir, baru saja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong, ST, yang baru saja dipecat. Arya menegaskan bahwa Erick Thohir memiliki pengalaman dan kompetensi yang tak diragukan dalam mengelola sepak bola. Dia bahkan mengapresiasi latar belakang Erick Thohir, yang telah mengelola klub-klub besar dunia, seperti Inter Milan dan DC United. Saat ini, Erick juga memegang kendali atas klub Oxford United di Inggris. Tak ayal, keputusan yang dibuat Erick Thohir dipastikan jadi langkah tepat untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Saya siapa? Ketum kita ini siapa? Sederhana banget. Cobalah lihat ketum kita ini siapa. Orang spesial yang pernah mengelola Inter Milan, ujar Arya Sinulinga dalam dialog interupsi dengan tema ST diganti. Prestasi Kluivert dinanti. Kamis, 9 Januari 2025, pemain Inter itu, 30 pemain Serie A, 90 orang itu berapa tahun kan? Pelatih yang ditangani yang di bawah Mancini ya, Frank de Boer, dan lain-lain semua, banyak banget pengalamannya sampai dan pernah pegang DC United. Hari ini pegang Oxford itu Pak Ketum Erick Thohir. Lanjutnya, Arya juga memuji kecakapan Erick dalam mengambil keputusan penting untuk sepak bola Indonesia. Diyakini, langkah yang diambil sudah tepat. Saya kalau Pak Erick Thohir bicara bola saya cuma ternganga doang. Karena apa? Pengalaman beliau, penanganan beliau saya rasa siapa sih yang bisa menekan-nekan ketum, ucap Arya. Dan kembali lagi, selama beliau jadi ketum PSSI, saya berkali-kali bilang di mana-mana, tunjukkan satu kebijakan beliau yang salah untuk sepak bola Indonesia, ditambahnya. Arya pun menyoroti pentingnya penguasaan locker room atau ruang ganti dalam keberhasilan sebuah tim sepak bola. Dia menyebut bahwa ketidakmampuan seorang pelatih atau pengelola tim untuk menguasai locker room akan menjadi faktor utama kegagalan. Enggak perlu dibahas lagi mengenai masalah itu. Tapi yang pasti, kunci itu ada di locker room, ruang ganti pemain. Saya mau jelasin saja, kunci itu ada di locker room. Ketika tidak terkuasai locker room oleh pelatih atau yang mengelola tim, maka habis, sudah pasti kalah. Nggak mungkin menang lagi, jelas Arya. Jadi,
Jose Mourinho itu bermasalah di locker room Chelsea. Banyak pelatih jagoan di dunia nggak bisa menguasai locker room, habis. Pemilik pun begitu, tidak bisa menguasai locker room habis, tambahnya. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan tersebut disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara media The Major League Soccer, MLS, baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda 2 clean sheet. Sudah dikantongi bersama merah putih, semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 10 September 2024. Kala itu, Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pada laga terbarunya dengan Timnas Indonesia, Martin Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi, 19 November 2024. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter Timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya, atmosfer, ujar Paes dikutip dari Kompas.com. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti Boca Juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal atmosfer di stadion tersebut. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa, lanjutnya. Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kesetiaan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia, ujar Martin Paes. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan pasionatenya mereka. Luar biasa, kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi. Bahkan jika peringkat 3-4 masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar tapi Maret sangat penting. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga berat pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada 20 dan 25 Maret 2025. Martin Paes dan kolega masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 usai menyelesaikan 6 laga di grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 6 angka dan berada di peringkat ketiga, menyisakan 4 laga di ronde ketiga. Pelatih Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih Timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada Timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di Timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada Timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026.
Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali. Tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI. Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya.
Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert. Dia melihat oke kebijakan naturalisasi, tetapi jangan kebanyakan, ujar Burhanuddin. Kedua, terdapat kelompok responden yang menganggap naturalisasi sebagai hal yang bukan menjadi masalah asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Dan itu jumlahnya kurang lebih stabil 54,5–55,5% dalam rentang 2 bulan Oktober sampai Desember 2024, ungkap Burhanuddin. Dengan demikian, Burhanuddin menambahkan, sudah ada bukti nyata bahwa pemain naturalisasi bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Tapi itu pun tidak mengubah sikap warga yang menganggap kebanyakan jumlah pemain naturalisasi. Jadi lagi-lagi ini masukan buat PSSI. Mungkin ada jalur pendek karena harus lolos Piala Dunia dan pemain naturalisasi menjadi sebuah keniscayaan, tutup Burhanuddin.